Saudaraku, firman Tuhan pada malam hari ini saya beri judul Not For Me. Mungkin bahasa gampangnya bukan bagian saya. It's not for me. Ini bukan bagian saya, oke? Bukan untuk saya. Saudaraku, saya mulai dengan satu ilustrasi yang saya baca. Ini menarik. Sekali lagi ini namanya ilustrasi ya, saudara. Jadi ini seperti dongeng. Ada seekor tikus yang tinggal di sebuah rumah di daerah peternakan gitu, saudara. Nah, tikus ini dia sedang mengamati tuan dan nyonyanya si pemilik rumah ketika tuan dan nyonyanya ini datang pulang ke rumah. Pada waktu tikus ini mengamati, dia melihat sayur dikeluarkan, buah dikeluarkan, barang-barang yang mereka belanja dikeluarkan. Tiba-tiba tikus ini melihat ada jebakan tikus dikeluarkan dari tas belanja nyonyanya. Wih, tikus ini syok, saudara. Dia kaget. Waduh, ini jebakan tikus yang akan membunuh aku. Ini pasti buat aku. Apa yang tikus ini lakukan, saudara? Dia cari temannya, si ayam yang ada di belakang rumah. Dia cari temannya, dia bilang sama ayam, Yam. Ya, ini namanya ilustrasi ya, saudara. Yam, tahu nggak? Si nyonya dia pulang dari pasar, nggak cuma beli sayur buah. Dia beli jebakan tikus. Itu mungkin buat membunuh aku. Si ayam dengan santainya dia bilang, that's not for me. Itu bukan buat aku. Itu bukan masalahku. Waduh, si tikus ini frustasi, saudara. Dia pergi ke teman lainnya, di kandang di belakang ada seekor kambing. Tikus ini pergi pada kambing, temannya. Dia bilang, Bing. Nah, dia ceritakan hal yang sama. Si nyonya beli jebakan tikus. Ini kayaknya buat bunuh aku, buat nangkep aku. Kami bilang, itu urusan kamu. Toh itu juga bukan buat aku. That's not for me. Wah, si tikus ini frustasi, saudara. Teman-temannya yang ada di dekat rumahnya nggak mau bantu dia. Dia pergi keluar ke hutan, seekor sahabat. Ini ular kobra berbisa. Dia bilang sama ular ini, kamu tahu nggak apa yang dibeli sama nyonya yang punya rumah di tempat aku tinggal? Jebakan tikus, men. Itu pasti buat bunuh aku. Si ular dengan sama dia katakan, itu urusan kamu, that's not my business. It's not for me. Berapa hari kemudian tiba-tiba ada suara menjerit dari dalam rumah. Ternyata si nyonya ini dia menjerit teriak ketakutan. Jebakan tikus yang dia pasang, ternyata ada ular di sana. Ular teman dari tikus ini tadi, dia kejebak dengan jebakan tikus. Nah, suami dari nyonya ini berusaha untuk melepaskan ular ini. Ular ini bisa lepas, dipukul, mati, tapi sebelum ular ini mati, dia sempat menggigit sang suami. Dan suami ini digigit, dia kena bisa, dan dia sakit parah. Ularnya mati. Terus pada waktu suami ini dirawat, kemudian si perawat bilang sama istrinya, Ibu, kalau mau suami ini recover lebih cepat, ada cara yang lebih cepat, harus makan sup sehat. Caranya gimana? Bikin sup dari ceker ayam. Nah, diambillah ayam tuh, si teman si tikus tadi. Dipotong itu ayam, diambil cekernya, dibikin sup sehat untuk suaminya. Perawat ini bilang gak cuma sup ceker, tapi juga bisa hati kambing. Dibikin sup. Ini untuk supaya pemulihannya lebih cepat. Dipotonglah si kambing, teman si tikus ini tadi. Dibikin sup hatinya. Dan si tikus ini dia melihat dan merenungkan dari pojokan rumah. Dia menyaksikan bagaimana temannya ular mati, ayam dipotong, kambing dipotong. Dia memperhatikan temannya mati satu persatu. Cuman karena apa? Dia mungkin berpikir, coba kalau pada waktu aku ngomong sama mereka, mereka mau sama-sama tolong menyingkirkan jebakan itu, semuanya bisa hidup. Itu cuma cerita mungkin sekedar dongeng, tapi kita belajar sesuatu dari cerita itu, bukan? Bahwa pembiaran bisa menyebabkan malapetaka. Cuek bisa menyebabkan sesuatu yang berbahaya, saudara. Saudara mungkin bisa relate dalam kehidupan saudara. Saya barusan melihat di tayangan di YouTube ada seorang hakim, dia mengadili seorang tersangka. Mereka baru sadar, loh bukannya kamu dulu sekolah di sana? Sama ya ternyata. Si hakim bilang, waktu kamu dulu di sekolah, kamu tuh anak baik loh. What's wrong? Ya aku lihatlah kamu ada sedikit kenakalan, tapi ya aku pikir biasalah kalau kamu kayak gitu. Sekarang kamu, waduh, mereka kemudian menangis. Si hakim ini dia berkata, seandainya waktu itu aku melakukan sesuatu,
aku menasihati dia, mungkin ceritanya beda, mungkin temannya nggak jadi tersangka, duduk di kursi pesakitan. Saudara tahu apa yang berbahaya hari-hari ini terutama bagi generasi muda, saudara? Yaitu penyakit EGP. Saudara tahu? Emang gue pikirin. Toh itu juga bukan bagianku. Tidakkah saudara sadar bahwa era sosmed, sosial media hari-hari ini memperlihatkan pada kita, banyak orang suka campur urusan orang lain, meskipun itu nggak dibutuhkan, tapi nggak pernah kontribusi kalau itu diperlukan. Betul? Saudara coba lihat akun-akun atau postingan yang, sorry to say ya, yang nilainya mungkin sampah saudara. Yang nggak ada nilainya, yang komen banyak. Tapi coba kalau postingan orang butuh bantuan, yatim piatu, orang cacat dan lain sebagainya, mungkin cuma di skip aja. Saya baca komen cuma 1-2 orang komen, likes-nya juga cuma sedikit. Kita cuek ketika kita perlu berkontribusi, tapi kita ambil bagian ketika kita nggak diperlukan, hal-hal yang nggak necessary. Saudaraku, tema gereja kita bulan lalu understanding the gift, mengenali, mengerti, memahami karunia yang diberikan pada kita, dan bulan ini developing the gifts, mengembangkan karunia kita. Nah, saudaraku, saya mau sampaikan nih, seringkali kita baru sadar dan mengembangkan karunia kita ketika keadaan memaksa kita untuk menggunakannya. Benar, saudara? Ketika kita tahu keadaan itu memaksa, kita baru tahu, hey, ternyata aku punya karunia ini di dalam hidupku. Malam ini saya mau mengajak saudara untuk level up, untuk kita lebih jauh lagi melihat. Kalau hari Tuhan menempatkan saudara di satu komunitas, satu keadaan, atau dimanapun saudara berada hari ini, Tuhan pasti punya panggilan. Kalau saudara responi itu, saudara lakukan, ujung-ujungnya semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi saya cuma mengatakan ini, bukan kebetulan kalau hari ini saudara ada di pulau ini. Bukan kebetulan kalau hari ini saudara ada di kota ini. Bukan kebetulan kalau saudara hari ini ada di pekerjaan di mana saudara ditempatkan, di komunitas, hobi, keluarga, dimanapun saudara ditempatkan. Karena di sanalah Tuhan punya panggilan untuk saudara. Dan kalau saudara responi itu, saudara bisa berfungsi. Dan at the end of the day, semua yang saudara lakukan, semuanya hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Makanya kalau saudara lihat di Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga. Dimanapun saudara ditempatkan, kalau saudara mengenali panggilan saudara, saudara meresponi itu, saudara gunakan itu, setiap perbuatan baik saudara, orang yang melihat saudara, mereka akan memuliakan Bapa di surga. Saudaraku, malam hari kita mau belajar dari kisah seorang anak muda di Alkitab yang bernama Gideon. Ya, yang arti dari namanya adalah pejuang hebat, pahlawan yang gagah berani. Berbahagialah saudara kalau yang hadir malam hari ada yang bernama Gideon. Anda adalah pejuang hebat, pahlawan yang gagah berani. Tapi di Gideon yang mau kita pelajari, yang mau kita baca ini saudara, dia ternyata pada waktu ditemui oleh Tuhan atau malaikat Tuhan, utusan Tuhan, dia nggak seperti namanya. Dia sedang bersembunyi di tempat pemerasan anggur. Ketika dia dibutuhkan, ketika Tuhan mendatangi dia, memanggil dia. Ketika malaikat Tuhan mendatangi dia, dia seolah-olah berkata, "That's not for me. It's not my war." Karena pada waktu sedang masa peperangan. Itu bukan perangku. Itu bukan bagianku. Saudaraku, saya ceritakan singkat aja kisah tentang Gideon. Karena kita nggak mungkin baca tuh 3 pasal Hakim-Hakim sampai habis tentang Gideon. Jadi pada waktu masa Hakim-Hakim, kita tahu bahwa orang Israel ini saudara, dia tobat, kumat. Tuhan mengangkat hakim, mereka tobat. Setelah itu kumat lagi, angkat lagi hakim, tobat, kumat lagi, dan seterusnya. Nah setelah Deborah diangkat, mereka tobat, mereka kumat lagi, kemudian tibalah masa Gideon. Nah pada waktu itu orang Israel dikuasai oleh orang-orang Midian dan Amalek. Nah saudara tahu apapun yang dilakukan oleh orang Israel, apapun yang ditanam, apapun yang dikelola, apapun yang dikerjakan, itu dirampas habis oleh orang Midian. Semuanya habis. Dan saudara tahu bagaimana mereka merampas pekerjaan orang Israel? Gak cuma datang 10-100 orang, gak cuma datang 1.000-100.000 orang,
Alkitab berkata yang datang itu banyaknya seperti belalang. Banyak sekali gak bisa dihitung saudara. Mereka datang dengan lembu, mereka datang dengan onta, mereka datang dengan banyak orang. Mereka berkemah di sana, mereka ambil semua kekayaan, panen yang orang Israel kerjakan. Saudaraku, lalu datanglah malaikat Tuhan menemui Gideon yang sedang bersembunyi dalam ketakutannya untuk sebuah panggilan. Yaitu apa? Menyelamatkan orang Israel. Poin saya yang pertama adalah spesifik. Maksud saya gini, kalau Tuhan memanggil saudara dan Tuhan mau pakai hidup saudara, dia akan lakukan dengan cara yang spesifik. Dia akan membawa saudara juga untuk menyelesaikan misi yang spesifik. Kita baca ya saudara ya. Hakim-Hakim 6 ayat 12 sampai 13. Demikianlah firman Tuhan. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya, kepada Gideon, ini utusan Allah. Dan berfirman kepadanya demikian, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Gideon sembunyi nih saudara, Gideon sembunyi, dia takut. Jawab Gideon kepada Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib, yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami? Ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian. Saudaraku, malaikat Tuhan, dia datang, dia tidak memanggil dengan sebutan apapun. Dia nggak bilang, hey bro, Tuhan memanggil engkau. Hai anak muda, Tuhan memanggil engkau. Malaikat Tuhan tidak memanggil dengan sebutan apapun. Dia panggil secara spesifik sesuai dengan arti namanya. Hai engkau pahlawan yang gagah berani. Gideon gak sadar betapa spesifiknya Tuhan memanggil dia. Dan dia mulai berusaha untuk menghindar dengan alasan-alasan yang apa aja yang ada yang terbesit di kepala dia. Kalau memang Tuhan menyertai kami, mengapa orang Israel diserahkan pada bangsa Midian? Diserahkan pada orang-orang Midian. Bahasa kerennya saudara, ketika Tuhan memanggil Gideon, ketika malaikat Tuhan berhadapan-hadapan dengan Gideon, Gideon bahkan gak tahu seberapa hebat dia di hadapan Tuhan. Dia bahkan gak tahu ada talenta, ada karunia apa yang Tuhan sudah siapkan di dalam dirinya. Dia gak tahu. Kita gak akan pernah sadar seberapa hebatnya Tuhan sudah persiapkan kita. Sampai Tuhan membawa kita masuk dalam sebuah peperangan. Amin. Kita kadang gak sadar kan. Apa karunia apa yang Tuhan sudah tanam dalam diri kita. Sampai Tuhan bawa kita masuk dalam sebuah peperangan. And now we know. Dan sekarang kita tahu. Makanya Paulus pernah berkata pada jemaat di Roma. Di mana dosa bertambah banyak, di sanalah kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Di mana kita hidup di dalam begitu banyak himpitan dan pencobaan, disitulah kita akan merasakan dan kita tahu bahwa kasih karunia Tuhan dalam hidup kita itu gak akan pernah habis, saudara. Amin. Gideon gak sadar how good he is. Seolah dia berkata, EGP emang gua pikirin. It's not my war. Hakim-Hakim 6 ayat 14 sampai 16. Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini. Tuhan gak bilang, pergilah dengan kekuatanku. Bukan kekuatan Tuhan, pergilah dengan kekuatanmu. Karena Tuhan adalah Alfa dan Omega. Dia tahu yang awal dan yang akhir. Dia tahu perjalanan kehidupan saudara dari awal sampai akhir. Bahkan ketika saudara gak tahu apa yang akan terjadi next, dia sudah tahu bagaimana garis finish saudara. Makanya Tuhan gak berkata, pergilah dengan kekuatanku, pergilah dengan kekuatanmu. Karena Tuhan sudah sediakan kekuatan di dalam diri Gideon. Sama halnya dengan dalam diri kita. Dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian, bukankah aku mengutus engkau? Tetapi jawabnya kepadanya, Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Dia mencoba lari dari panggilan Tuhan. Dia mencoba menghindar. Dia mencoba menyajikan alasan-alasan yang masuk akal buat manusia. Ini kan kalau buat manusia masuk akal. Aku ini paling kecil.
Aku ini suku terkecil. Gak mungkin lah Tuhan pakai aku. Itu alasan yang masuk akal hanya untuk manusia, bukan untuk Tuhan. Karena buat Tuhan itu masalah yang sangat kecil. Tuhan sudah persiapkan semuanya. Berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapi akulah yang menyertai engkau. Sebab itu engkau akan memukul kalah orang Midian itu sampai habis. Nah, saya tulis quote ini buat saudara ya. Apapun panggilan Tuhan dalam hidupmu, kalau Tuhan yang mengutus saudara, Tuhan juga yang akan menyertai saudara. Amin. Gideon tuh gak dilepas gitu aja saudara. Dia dipanggil dan dia disertai. Kalau emang Tuhan yang memanggil saudara, dia gak cuma mengutus saudara, tapi dia akan menyertai saudara. Ketika Gideon dipanggil, dia memang tahu ini Tuhan yang memanggil, tapi dia butuh konfirmasi. Kan gak salah saudara, kita minta tanda dari Tuhan. Ya kan? Gideon masuk ke dalam rumahnya, dia bikin kambing muda, dia bikin roti yang tidak beragi. Dia masak, dia sajikan di batu di depan rumahnya. Dia berkata, kalau ini memang engkau Tuhan, ya biarlah persembahan ini dipersembahkan pada Tuhan. Malaikat Tuhan datang dengan tongkatnya, dia pukul roti itu, hangus habis. Gideon bilang, celaka aku berhadapan-hadapan dengan Tuhan. Tapi meskipun sudah gitu, dia masih gak terima. Dia masih bilang gini, seolah-olah dia mau memastikan bahwa ini memang panggilan dari Tuhan, ini bukan kedagingannya. Karena seringkali dalam kehidupan kita, antara ini misi dari Tuhan, panggilan dari Tuhan, dan keinginan Tuhan, dan keinginan kita itu beda tipis bukan saudara? Seringkali orang pakai nama Tuhan, ini kayaknya dari Tuhan deh. Ini kayaknya toko ini kayaknya buat aku deh, ini dari Tuhan. Jadi seringkali orang pakai nama Tuhan dengan sembarang. Gideon mau bukti. Dia bilang, Tuhan kalau ini memang engkau yang akan menyertai aku. Kali ini Gideon pun minta dengan cara yang spesifik, tanda dari Tuhan. Kalau memang engkau mau bawa aku perang dan pasti menang. Ini bahasa yang saya terjemahkan dari Alkitab. Aku minta tanda lagi, dia minta 2 tanda saudara. Yang pertama, besok pagi dia akan menggelar itu guntingan bulu domba. Dan ketika umbun itu jatuh, maka cuma bulu domba aja yang basah. Tanah di sekitarnya tetap kering. Sudah tahu apa yang terjadi? Besok pagi dia bangun, bulu dombanya basah, tanah sekitarnya kering. Dia peras itu 1 cawan penuh, Alkitab berkata. Dia minta tanda yang kedua, Tuhan sekarang dibalik dong. Besok kalau aku bangun, tanahnya yang basah, bulunya yang kering. Dan Tuhan lakukan hal yang sama. Saya cuma mau beritahu saudara, kalau Tuhan memanggil saudara secara spesifik, panggilannya itu spesifik, gak ada salahnya kita minta tanda dari Tuhan secara spesifik. Karena Alkitab juga berkata, hei, ujilah segala roh. Kalau itu memang berasal dari Allah. Karena belum tentu semua yang kita dengar kelihatan bagus itu dari Tuhan. Kita perlu uji. Kita perlu uji. Karena kasih dan karunia Tuhan, kemarin bulan lalu kami boleh mengirim anak kami untuk studi ke Australia, ke luar negeri. Dan pada waktu kami mau melakukan itu, kami berdoa dan kami minta tanda dari Tuhan. Kami selalu berdoa dan minta tanda. Tuhan ada 2 kota yang menjadi tujuan, mana yang memang menjadi kehendak-Mu. Dua-duanya diterima saudara. Kami minta tanda lagi, Tuhan kalau memang dari Engkau, ya pilih kasih salah satu. Paling enggak satunya sesuai dengan budget kami. Dua-duanya saudara dapat potongan harga, dapat partial scholarship. Jadi beasiswa meskipun itu enggak penuh, tapi dapat potongan harga. Dua-duanya masih sama. Kami doa lagi saudara, kalau Tuhan memang ini dari Engkau, mana yang harus dituju? Kami minta tanda lagi. Nah dua-duanya tentu 3 tahun ya untuk sekolahnya. Karena anak saya dia SMA meskipun dia belum pernah belajar graphic design, tapi dia belajar otodidak dan dia kerja freelance ya, membantu perusahaan-perusahaan kerja freelance, dia punya portfolio. Dia kirimkan portfolio dan di 1 kota, di 1 sekolah, dari 3 tahun dia bisa mendapatkan 2 tahun. Kita tahu this is it. Ini dari Tuhan. Dan banyak tanda-tanda lain yang menyertai. Kalau saya mau ceritakan, gak cukup waktu saya. Tapi dalam kehidupan kami, setiap kami mau melangkah, setiap kami mau berjalan, kami tahu kalau ini hal sesuatu yang besar. Dan ini sesuatu yang spesifik, kami pun minta tanda yang spesifik dari Tuhan. Gak mungkin saudara bilang, ini kayaknya menjadi usahaku. Toko ini, ruko ini akan jadi milikku. Tapi saudara, gak ada dana yang ada di tabungan saudara untuk membayar toko itu. Saudara mesti minta bukti kan? Minta tanda yang spesifik. Kami punya banyak kesaksian tentang itu saudara.
Nggak cukup waktunya, mungkin next time ya. Nah, yang kedua, yang nggak kalah pentingnya, nggak cuma spesifik, tapi ketika Tuhan memanggil kita, dia sufficient itu artinya enough gitu ya, cukup. Dia menyediakan segala sesuatunya. Seperti quote yang saya tulis tadi, kalau Tuhan yang memanggil kita, dia juga yang akan menyertai kita. Ya, saya langsung aja ke ayatnya. Jadi pada waktu itu keesokan paginya ketika Gideon sudah firm, dia confirm bahwa ini panggilan Tuhan dan dia harus berperang melawan Midian. Dia bawa rakyatnya, sudah tahu berapa banyak? 30.000 orang. Kemudian Tuhan berkata, terlalu banyak 30.000. Yang takut, yang gak berani, suruh mereka pulang. Sudah tahu pulang berapa? 20.000 orang pulang, sisa 10.000. Dan Allah berfirman lagi pada Gideon, 10.000 pun terlalu banyak. Masih mau disaring lagi sama Tuhan, karena Tuhan berfirman gini, kalau 10.000 itu berperang, mereka akan beranggapan kemenangan ini karena kekuatan tangan mereka. Karena mereka banyak, bukan karena kekuatan tangan Tuhan. 10.000 masih terlalu banyak. Kemudian Tuhan, ini luar biasa ya Tuhan saudara. Kalau dia yang memanggil saudara secara spesifik, dia yang menyertai saudara, bahkan untuk audisi pasukannya pun Tuhan yang turun tangan sendiri. Tuhan berkata kepada Gideon, suruh orang 10.000 turun minum di sungai. Nanti pada waktu minum aku akan pilih mereka. Saudara tahu yang dipilih? Yang minumnya langsung seperti anjing menjilat, itu disuruh pulang. Tapi yang dia berlutut memegang senjata dan mengambil air dan menghirupnya, dia yang akan pergi dengan Gideon. Saudara tahu berapa banyak? Cuma 300 orang. Dari berapa? 30.000 orang. Tapi 300 orang bersama dengan Tuhan, sufficient. Itu pun cukup. Dari 30.000 orang, 300 orang melawan berapa banyak saudara? Alkitab berkata musuhnya, seperti belalang banyaknya. Gak bisa terhitung. Gak bisa dihitung. Tapi ini yang menarik, Alkitab mencatat Tuhan berfirman kepada Gideon, dari 300 orang tersebut, aku akan menyelamatkan engkau dan aku akan menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Sekali lagi saudara, kalau Tuhan panggil saudara, dia Tuhan yang akan menyertai saudara. Dan singkat ceritanya, Gideon dan 300 orangnya, dia memenangkan peperangan. Dan orang Midian tunduk pada orang Israel. Saudaraku, mungkin hari ini saudara ada di satu tempat, satu keadaan atau mungkin pekerjaan yang saudara yakin bahwa Tuhan yang membawa saudara sampai ke sini. Tuhan yang membawa saudara sampai ke Bali. Tuhan yang membawa saudara sampai ke kota ini. Dan ketika Tuhan menjumpai saudara-saudara gak bisa lagi ngomong sama Gideon. Bukankah bangsaku ini yang paling kecil? Bukankah aku yang paling kecil? Hei, kalau engkau memang Tuhan yang akan menyertai kami, kenapa kami diserahkan pada orang Midian? Sudah gak bisa lagi ngomong, kenapa kalau memang Tuhan yang memanggil aku sampai aku ada di sini, semuanya seolah-olah datang bertubi-tubi dalam hidupku. Kalau itu saudara, ya, just don't give up kalau itu memang panggilan Tuhan. Imani janji Tuhan yang disampaikan Gideon pada saat itu. Aku akan menyelamatkan kamu. Dan aku akan menyerahkan musuh-musuhmu ke dalam tanganmu. Saudara, aku ingat ketika Rasul Paulus mengenapi panggilan Tuhan. Ya, kita tahu kisah Rasul Paulus. Itu ketika dia menjalani panggilan Tuhan. Itu bukan hidup yang mudah yang dia jalani. Sudah tahu itu kan ya. Pencobaan bertubi-tubi datang dalam kehidupannya. Dan bahkan ketika utusan iblis mendatangi dia, Paulus berseru pada Tuhan seolah-olah dia gak sanggup lagi. Soalnya dia gak sanggup lagi. Dia berseru supaya iblis itu ditarik, utusan iblis itu tarik menjauh dari dia. Tapi apa kata Tuhan? 2 Korintus 12 ayat 8-9. Dia katakan ini, tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru. Paulus sudah berseru 3 kali pada Tuhan. Supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Tuhan ngomong gini, my grace is sufficient for you. Sebab justru dalam kelemahanlah
kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Saya tutup dengan satu quote saudara. Saya mau katakan gini, it's a privilege to do what God entrusted you to do. Adalah sebuah hak yang istimewa untuk kita melakukan apa yang Tuhan percayakan pada kita untuk kita lakukan. Jadi saudara jangan lari lagi dari panggilan Tuhan. Saudara ingat ketika Gideon didatangi oleh Tuhan, dia sedang bersembunyi dalam ketakutannya. Tapi Tuhan panggil Gideon dengan nama yang spesifik. Dia enggak panggil, hei anak muda. Dia panggil Gideon, hei pahlawan yang gagah berani. Aku mengutus engkau untuk berperang. Gideon memang minta tanda, tapi Tuhan juga menyertai kehidupan Gideon. Tuhan menyertai peperangan Gideon. Sebuah hak istimewa untuk kita boleh melakukan apa yang Tuhan percayakan untuk kita lakukan. Makanya saya juga bersyukur, bukan karena kuat dan gagah saya bisa melayani hari ini. Juga rekan-rekan yang ada di atas mimbar, semua rekan-rekan yang melayani. It's an honor. Ini ada satu kehormatan di hadapan Tuhan. Saudaraku, saya mau beritahu ya, orang yang dia punya duit banyak belum tentu dia bisa melayani loh. Mungkin dia saking sibuknya. Orang yang karirnya hebat belum tentu dia bisa melayani. Orang yang punya skill banyak juga yang gak melayani. Makanya pelayanan itu menurut saya adalah satu kehormatan. Satu kehormatan. Makanya saya lebih suka kalau kita yang ada yang melayani Tuhan di rumah Tuhan ini, kita bukan pekerja, karena pekerja dia selalu menuntut upah. Wani piro untuk pelayanan. Tapi kita ini pelayan Tuhan, kita ini hamba. Hamba itu bahkan gak berhak atas dirinya sendiri. Dia gak bisa meminta. Saya cuma berdoa biarlah pesan yang singkat ini ya bisa mengingatkan saudara, bisa memberkati saudara, bisa menginspirasi saudara. Kalau saudara hari ini ada di satu posisi dimanapun saudara berada, saya mau katakan pada saudara itu bukan satu kebetulan. Tuhan sudah persiapkan sama seperti Gideon. Bahkan dia nggak tahu how good he is sampai dia disiapkan Tuhan masuk dalam peperangan. Saudara nggak akan pernah tahu seberapa besar karunia itu dipercayakan dalam hidup saudara. Seperti Pak Arifin tadi sampaikan, kalau saudara nggak pakai, it's up to you. Saudara mau develop itu, atau it will be given to others. Atau itu akan diberikan pada orang lain. Amin. Biarlah pesan yang singkat ini boleh memberkati saudara semua.